Halo guys, teman sepeda gue tuh cukup banyak dari beberapa komunitas dan juga beberapa kalangan sepeda. Ada yang suka road bike, ada juga yang suka MTB, dan MTB-nya itu banyak jenis, ada yang suka XC, ada yang suka hard trail, ada juga yang suka downhill, jadi cukup banyak lah. Nah, beberapa teman gue ini mereka udah mulai hijrah ke Sally, bukan hijrah sih, jadi nambah sepeda atau nambah Sally untuk jalan-jalan di kota. Nah, kalau temen gue yang suka road bike, mereka mau beli Sally, gue cukup gampang nyariinnya, cukup gampang rekomendasiin mereka, oh pakai merek ini, karena nggak terlalu beda menurut gue antara si road bike sama Sally, jadi kalau lu pindah tuh nggak terlalu banyak penyesuaian. Sedangkan kalau dari MTB, nah ini yang cukup sulit, karena beberapa dari mereka nggak begitu cocok kalau pakai yang keluaran pabrik. Nah, caranya gimana? Beberapa temen gue akhirnya memilih untuk beli sepeda dari pabrik, lalu mereka modif atau mereka cari barang bekas lalu mereka modif sesuai dengan gaya berkendara MTB-nya mereka. Nah, dari beberapa Sally itu ada banyak yang menarik dan gue bawa sekarang salah satu yang menarik menurut gue. Jadi ini adalah Sally hasil dari anak MTB. So, bagaimana Sally hasil rakitan anak MTB? Apakah dia bisa membelah hutan dan berpetualang dengan jarak yang jauh? Atau bisa naik turun gunung? Ini dia Sally-nya. Nah, ini Sally-nya, lo bisa lihat nih. Jadi memang beberapa part ini barangnya second. Jadi memang kalau anak-anak MTB, teman-teman gue itu mereka kan sering ganti-ganti part. Jadi punya beberapa sepeda yang mereka pakai biasanya. Jadi banyak barang-barang yang tinggal plug and play ke MTB-nya. Tapi apakah bisa di plug and play ke Sally? Nah, ini kita akan review. Seperti biasa kita akan review dari depannya dulu. Jadi ini sepedanya lu bisa lihat framenya udah bahan aluminium, bisa kelihatan dari jahitannya yang cukup tebal. Dan ini udah di repaint sama yang punya, forknya masih bahan steel. Nah, ini mereknya Pacific karena kelihatan nih di catnya ini masih kelihatan ada sedikit tulisan Pacific di sini. Tapi pas gua tanya serinya, dia nggak tahu ini serinya seri apa. Karena dia beli udah nggak kelihatan serinya, jadi dia tinggal amplas lalu dia repaint. Jadi buat lo yang tahu serinya seri apa, lo bisa tinggalkan di komen atau komen di Instagram gue. Kira-kira ini serinya tuh seri apa? Karena gue sendiri juga nggak tahu ini serinya seri apa, karena beda banget sama Pacific yang jadul yang sebelumnya gue pernah lihat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ukuran ban dia pakai ukuran 20 in. Ini dia pakai swallow depan belakang bannya. Untuk velg ini udah double wall, tapi remnya masih V-brake. Nah, untuk bagian hub, ini hubnya masih hub standar si MTB punya dia yang lama. Jadi ini masih pakai pelor dan belum quick release untuk bagian sininya. Untuk rem, dia pakai V-brake dari Promax. Menurut gua feelingnya cukup oke dibanding merek-merek lain ya. Jadi ini cukup enak lah. Memang ini kan merek lama ya. Cuman nggak begitu kelasnya, nggak begitu premium. Jadi pasti kelas standar banget lah. Nah, naik ke atas. Di bagian handle post dia pakai Gerea. Ini sama seperti Pacific yang dulu yang PIP 28, lu bisa lihat videonya di sini. Jadi ini mirip banget handle postnya. Udah pakai sistem double lock di bagian sini. Jadi udah cukup enak. Nah, ini dibuka tutupnya cukup enak menurut gua dan cukup rigid di bawahnya juga. Jadi cukup lumayan lah. Kita naik ke bagian atas, lu bisa lihat untuk teleskopiknya dia udah ganti. Jadi ini udah pakai steman yang beda. Ini pakai punya MTB, dia pakai punya United. Jadi stemnya tuh ditambahin ke bagian depan. Jadi posisinya agak sedikit jauh. Nah, untuk stangnya, ini juga stang dia pakai stangnya MTB. Jadi ini lebar banget ukurannya. Lu bisa lihat tuh. Jadi kalau dibawa tuh nunduk dan lebar gitu, khas si MTB. Dia udah pakai tanduk. Dia pakai handle grip yang busa modelnya kayak gini. Nah, udah dipakein bel. Remnya juga gue nggak tahu nih mereknya apa, tapi bahannya udah aluminium. Nah, untuk shifter dia pakai Altus baik di shifter maupun di RD-nya. Nah, untuk perpindahan Altusnya menurut gue Altus yang lama ini cukup oke, asal lu lebih sering setting RD-nya aja. Jadi menurut gue perpindahan 1-2 itu cukup oke banget di bagian RD. Kita lanjut ke bagian tengah atau di bagian frame-nya. Nah, untuk penguncinya ini beda sama punyanya PIP 28 kemarin. Jadi memang modelnya tuh begini.
Jadi penguncinya tuh agak sedikit beda. Nah, lu bisa lihat nih. Jadi ada dua pengunci, satu di bagian sini, satu di bagian sini. Jadi ada double gitu. Dia dua modelnya. Nah, ada mur di sini, gue juga nggak tahu ini tempat apa. Dan dia udah tambahin kompak di bagian sini. Ya, jadi karena dia memang pakai sepeda ini cukup jauh ya. Terakhir kemarin dia pakai dari Solo sampai ke Parangtritis. Lo bayangin nggak? Solo Parangtritis naik seli. Dan kuat, aman dan enak kata dia sih gitu. Jadi dia udah pakein kompak di sini untuk jaga-jaga kalau di jalan misalnya kempes dia udah pakai. Oke, untuk bagian crank ini unbrand, jadi dia copot aja pakai sisanya MTB-nya yang lama. Ini juga udah double chainring tapi belum ada FD, jadi dia nggak pakein FD. Nah, untuk bagian pedal ini mereknya Oval dan ini sama juga, ini pakai punya MTB. Jadi menurut gue sih gripnya cukup oke karena ada jeriginya, jadi enak gitu. Tapi nggak bisa dilipat kayak gitu. Nah, naik ke bagian atas ini seat clampnya menurut gua cukup kecil dan cukup tajam, jadi kurang begitu nyaman. Seat postnya udah 33.9 dan dia naruh tempat botol minum di sebelah sini karena di bagian sini, di bagian frame itu nggak ada tempat untuk bottle cage, jadi dia taruhnya di samping sebelah sini. Kita lanjut ke bagian belakang. Lu bisa lihat nih ya, komposisi RD dan sprocketnya. Dia RD pakai Altus. Tadi gue udah bilang perpindahannya cukup oke, cukup halus menurut gue. Tapi memang lo mesti setting-setting RD. Nah, kalau anak MTB biasanya udah biasa banget untuk nyeting-nyeting kayak gini. Jadi wajar kalau misalnya ini enak banget dipakainya atau dipindahkannya. Nah, untuk sprocket ini ukurannya cukup kecil menurut gue. Jadi ukurannya ini sekitar 13 sampai 25. Jadi di bawah ngebut enak, di bawah nanjak tapi kurang begitu enak. Tapi menurut dia di bawah nanjak juga enak. Kenapa bisa begitu? Menurut gue sih karena dia pakai chainringnya itu di bagian sini yang lebih kecil. Jadi lo bisa lihat nih, chainringnya ini cuma ukuran 39. Jadi 39 sama 25 itu ngehasilin rasio yang cukup enak untuk dipakai nanjak kalau misalnya jaraknya cukup jauh. Kita lanjut ke bagian hub. Ini hubnya udah tipe quick release tapi cukup jadul modelnya. Lu bisa lihat nih di sebelah sini. Jadi memang bukaannya tuh bukan jadul. Tapi hubnya ini mereknya Shimano Acera. Jadi menurut gua sih kalau anak-anak MTB udah tahu lah ya, ini cukup enak di bawahnya. Bukan di kelas yang premium tapi cukup lancar di bawahnya. Lu bisa lihat nih. Tapi ya hub-hub zaman dulu memang nggak terlalu kenceng suara jangkriknya kayak punyanya si Novatec yang Pacific tadi kan biasa aja jangkriknya. Ini juga sama. Jadi nggak terlalu kedengeran malah. Tapi untuk keloncaran menurut gue ini enak banget, loncer banget di bawahnya. Jadi cukup recommended kalau lo misalnya mau pakai hub MTB, lo pakai di Sally. Jadi masih bisa. Untuk yang nanya kemarin, jawabannya masih bisa. Untuk sadel dia pakai merek Speed, jadi ini memang bawaannya MTB, udah bahannya udah kulit, tapi kulitnya menurut gue ini kulit yang bagus ya, kayak kulit dompet, jadi bukan kulit jok biasa. Dan dipakainya cukup enak, nggak terlalu empuk, tapi modelnya sih enak banget nih. Model-model anak-anak MTB yang retro itu ada dual tone warnanya, jadi ini cukup jadul. Oke, gue akan tunjukin ke kalian gimana cara melipat sepeda ini. Pertama, kita turunin seat post ke bagian bawah sampai mentok. Nah, terus turunin handle post. Ini nggak bisa diatur, dinaik turunin, jadi udah gini aja. Nah, terus kita buka di bagian sini. Ini agak beda cara pembukanya. Jadi dia memang double locknya model seperti ini. Setelah itu baru buka. Naikin standar, lalu lipat. Nah, karena ini adalah sepeda yang nggak bisa ditekuk dan dia memang pakai tanduk di bagian sini, jadi memang nggak bisa dilipat rapi modelnya. Jadi memang udah mentok begini aja. Kalau ininya diganti sih jadinya lebih rapi. Nah, yang unik adalah ini pelipatannya ke dalam. Jadi memang si Pacific yang zaman dulu nih dia sempat keluarin yang seri lipatan ke dalam. Entahlah ya, entah dari Pacificnya memang dia ke dalam atau ini temen gue udah ganti handle post di bagian dalam. Cuman sih dari merek ini mereknya masih bawaan yang zaman dulu ya, sama seperti yang Pacific VIP 28 kemarin. Jadi modelnya seperti ini. Untuk berat menurut gue ini ringan banget ya, sekitar 10-an kilo beratnya. Jadi cukup enteng, enak dibawa-bawa. Cuman memang sistem pelipatannya begini ya, karena dia memang maunya modelnya seperti sepeda gunung, lebar kayak gitu, jadi memang nggak bisa dilipat terlalu rapi.
So, kesimpulannya apakah bisa part MTB dipindahin ke Sally? Menurut gue cukup bisa, karena lo bisa lihat nih hasilnya sepeda ini. Dan apakah Sally itu bisa dipakai untuk jarak jauh, untuk nanjak? Ini juga ternyata bisa, terbukti bisa, karena udah dipakai ke Parangtritis dari Solo. Jadi cukup enak dan cukup recommended untuk dipakai di jarak jauh. Nah, impresinya gimana? Lu tadi udah lihat gua bawa sepeda ini, jadi cukup enak dan memang posisinya agak sedikit nunduk. Dan juga tangannya memang agak terbuka, khas MTB ya. Jadi memang kalau lu biasa naik road bike atau naik Sally memang kurang begitu oke, karena kan ininya tinggi banget. Tapi ini masih bisa ditinggiin, masih bisa diperbaiki posisinya, jadi cukup recommended menurut gua. So, beli sepeda baru susah ya, lu bisa cari sepeda bekas yang bagus. Jadi nggak usah khawatir, yang penting dalam bersepeda itu bukan harga sepedanya, bukan merek sepedanya. Yang penting adalah niat kita berolahraga untuk bersepeda. Jadi apapun sepedanya, di jalan kita tetap sama dan tetap berolahraga. Sekian review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Saksikan terus Shining Shine. Bye-bye.